Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Puto Isusanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Tentunya untuk topik yang kita angkat, yakni terkait pedoman pararem kasukretan krama di widangan desa adat. Ya pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya tidak sendiri. Namun di sebelah kiri saya kembali kita kehadiran Bapak Ketut Sumarto selaku Penyadikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Ayu. Pak Tut, penavigatre. Angayu bahagia berkat doa restu sareng sami. Inge, terima kasih loh Pak Tut. Kita sangat senang sekali Pak Tut kembali hadir di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Karena berapa banyak atau hal-hal yang kita dapat informasikan atau kita bisa gali informasinya dari Pak Tut ini benar-benar suatu realita atau keseharian yang kita lihat di masyarakat atau di adat Provinsi Bali. Pak Tut ya, terutama untuk topik yang kita angkat ini adalah masalah kesukretan. Apa kasukretan itu, Pak Tut? Kasukretan krama ringowidangan adat. Desa adat. Desa adat. Sukerte. Sukrete. Sukrete. Ini kan tios ya Pak Tut? Tios. Silakan Pak Tut yang lebih paham nih pemirsa. Jadi puniki pamirsa sareng sami, Bu Ayu. Kasukretan Inge kalau kita lihat di dalam kamus gitu. Kamus Bahasa Bali, Kamus Jawa Kuno, Kamus Sanskerta itu artinya itu tentram, maju, makmur, sejahtera gitu kan. Sentosa. Damai, sentosa, berkembang. Luas sekali arti dari sukrete nih. Nah, gitu. Elingang malipisan. Kalau kerte itu artinya adil. Oh iya, tios nih Kang. Kerte kalau kemudian kita biasanya dapat dibedakan kalau menulis aksara Bali. Kerte itu dia pakai huruf ke, kemudian pakai pepet, pakai surang. Tidur nih, stret kan. Kalau krete nike ngangge guwung istilahnya. Jadi di bawah krete. Nah, artinya itu dia tentram, sejahtera, makmur, maju, tenang, damai. Termasuk adil di dalamnya. Kalau kerte saja adil, sehingga dulu zaman Belanda ada Raad van Kerte. Itu peradilan adat di zaman Belanda. Kerte desa itu jadi lembaga peradilan perdamaian di desa adat. Nah, jadi kasukretan krama di wewidangan desa adat. Ini ranahnya di dalam tatanan desa adat termasuk dia pawongan. Nah, kasukretan krama di wewidangan desa adat artinya bagaimana desa adat menciptakan, mewujudkan tugas utamanya bagaimana dimandatkan di dalam awig-awig desa adat, kemudian ditegaskan di dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali itu. Tugas utama desa adat itu adalah ngardi kasukretan. Skala niskala itu artinya mewujudkan kasukretan, menciptakan kasukretan, mewujudkan kasukretan di wewidangan desa adat skala lan niskala. Nah, kasukretan itu tadi artinya sudah seperti itu. Untuk mewujudkan kasukretan skala, kemudian desa adat juga menjalankan tugas kasukretan niskala. Niskala itu kan diwujudkan dengan bentuk napi ngemargiang panca yadnya. Panca yadnya kan ampun ningin. Dewa yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, kan pitra yadnya, buta yadnya. Nah, itu dia dalam bentuk napi upacara dengan upakaranya. Nah, kalau skalanya seperti apa gitu. Nah, ini dia.
Seinglingang setiap desa adat karena konsepnya seperti disebutkan itu Republik Desa, jadi dia ada wewidangan, ada state-nya kalau dalam konsep negara kan itu ada wewidangan. Di dalam wewidangan itu ada krama, ada kumpulan orang-orang yang menjadi anggota, itu namanya krama desa adat, mipil. Kemudian ada juga yang tidak mipil tetapi semeton gama Hindu Bali, itu namanya krama tamyu. Itu seperti yang sering contohkan, misalnya Bu Ayu asli Kedonganan, di Kedonganan kekuub oleh suami itu sebagai krama desa adat di situ, mipil di situ, tercatat sebagai members, anggota di situ. Oh, penggagah masih bahasanya gitu kan. Nah, kemudian itu kalau misalnya punya rumah lalu tinggal di wilayah niki Padang Sambian gitu misalnya, maka di Padang Sambian Bu Ayu dengan keluarga akan tercatat sebagai krama tamyu. Gitu. Tetapi juga ada kita semeton selain krama desa adat, selain tamyu, ada semeton-semeton kita sesama warga Republik Indonesia, tapi tidak mipil, itu namanya tamyu. Bagaimana desa adat menciptakan kasukretan di wewidangan desa adat. Itulah yang dimaksudkan dengan kita membuat perarem kasukretan krama di wewidangan desa adat. Kita tahan dulu ya Pak Tut tentang bagaimana menciptakan kasukretan nika. Pak Tut masih ada beberapa segmen lagi berikutnya. Kami akan masih menunggu bagaimana Pak Tut bisa membagikan informasi itu kepada kita dan kepada pemirsa Bali TV dimanapun berada yang menyaksikan program acara Dialog hari ini. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, kita masih bersama Bapak Ketut Sumarte selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kita sambung di segmen yang kedua ini terkait apa yang harus dilakukan untuk dapat menciptakan kasukretan di desa adat itu sendiri, Pak Tut. Silakan. Nah, niki menarik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi karena ini menciptakan kasukretan di wewidangan desa adat kan itu, maka yang pertama harus dilakukan, diberi pengertian itu bahwa desa adat itu memiliki tugas nih. Tugas itu artinya harus dilaksanakan. Kalau hak dados ambil laksanakan dados tandang nika. Tapi karena tugas itu maka dia harus dilaksanakan. Wajib Pak Tut hukumnya. Gitu. Kalau wajib yang jalanan kena sanksi, yang harus nika enten sanksi, tetapi dia menjadi swadharma ya bagusnya di istilah adatnya gitu. Nah, untuk itu di wewidangan desa adat itu berkewajiban menciptakan kasukretan. Nah, untuk menciptakan kasukretan itu di wewidangan desa adat dengan krama desa adatnya kan sebenarnya berinvestasi besar di situ. Investasinya dalam bentuk tidak hanya berupa materi, tetapi investasi yang ditanamkan, dikeluarkan oleh setiap krama desa adat untuk menciptakan kasukretan di wewidangan desa adat itu besar sekali loh. Ada berupa namanya urunan atau peturunan, urunan uang, iuran uang. Kemudian ada peson-peson, ada berupa natura, bisa beras, bisa busung, ron, kelapa, taluh, nabi juga wenten jejahitan kan itu kalau Puja Wali itu wenten itu mengeluarkan itu gitu. Kemudian ada tenaga, namanya itu petedunan.
centung kukul, keramu lanang ngayah, makte arit, makte tambah, makte napi gitu kan, harus bekerja langsung. Juga ada misalnya pekemitan, gitu. Nah itu dia besar loh investasinya, belum lagi tenaga, biaya dan uang, materi, tenaga, pikiran, waktu. Jadi untuk menciptakan 1493 desa adat, untuk menciptakan jagat Bali, Gumi Bali, Pulau Bali ini menjadi sukrete, metaksu, sehingga mengundang minat, daya tarik bagi warga dunia bahkan untuk datang berkunjung ke sini, berinvestasi di Pulau Bali ini. Kontribusi Kramo Desa Adat luar biasa. Desa Adat itu luar biasa. Bu Ayu tuh coba hitung-hitung, kuda kekeni peson-peson. Ini anu gitu, waktu kudang jam, yang biaya ini ke 1 jam dibayar sekian gitu misalnya. Nah, dos MC 1 jam berapa? Coba imbangnya, kan besar itu. Ada pikiran segala macam. Itu loh. Jadi karena itu gitu, maka Perda Desa Adat di Bali niki mewajibkan dia setiap orang, pasal 12-nya di dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang Desa Adat di Bali mewajibkan. Pasal 12 bunyinya begini, setiap orang yang ada di wewidangan desa adat. Nah, jadi ada di setiap orang itu, entahkah Kramo Tamiu, entahkah Kramo Desa Adat, entahkah Kramo Tamiu, itu wajib. Nah, niki wajib dia ini. Bukan berkewajiban, bukan harus, wajib niki paling tinggi ini. Kalau ten dipenuhi berarti kena sanksi. Gitu. Wajib itu turut serta menjaga, merawat, melestarikan kesucian, ketentraman, ketenangan, ketertiban, kebersihan. Nah, itu yang dimaksud dengan kasukretan itu di wewidangan desa adat. Karena setiap orang yang ada di wewidangan desa adat itu wajib itu, maka setiap desa adat niki harus yang pertama dilakukan itu melakukan pendataan dulu. Pendataan siapa saja yang ada di wewidangan desa adatnya masing-masing. Dan jadi berapa Kramo Desa Adat ini, berapa Kramo Tamiu, berapa Tamiu. Itu dulu. Nah, Kramo Tamiu dan Tamiu itu niki dibedakan menjadi 3, masing-masing dibedakan menjadi 3. Ada Kramo Tamiu Jenek, artinya memiliki tempat tinggal tetap di situ, memiliki, bukan menyewa, bukan mengontrak, memiliki hak milik ini. Ini tentu kan dibuktikan dengan sertifikat begitu. Itu kalau dia memiliki maka dia kategorinya adalah Kramo Tamiu tawi Tamiu Jenek. Kalau dia bertempat tinggal tetap di situ tetapi tidak memiliki, tetap itu kategorinya itu lintangan atau lebih dari atau minimal sekurang-kurangnya di situ 35 hari. 35 hari itu sama dengan abulan, abulan Bali. Dan abulan Bali ketekannya 35 hari itu. Ya, bulan Bali ini melakukan dia bertempat tinggal di situ, maka dia kategorinya ini Kramo Tamiu tawi Tamiu pedunungan. Artinya sewaktu-waktu dia akan bisa pergi pindah gitu karena kos ngontrak gitu loh. Itu. Nah, ada lagi satu itu kategorinya adalah Kramo Tamiu atau Tamiu Padgate Kale. Padgate Kale itu sewaktu-waktu sementara kurang dari 35 hari, kurang dari abulan dalam perhitungan kalender Bali, itu kategorinya Padgate Kale. Ini dulu didata.
Hasil pendataan itu nanti kan ada catatannya, kemudian dituangkan dia masing-masing niki dalam kartu tanda krama desa adat. Itu kalau dinas memiliki KTP, kartu tanda penduduk, yang desa adate ngewentenan kartu tanda krama desa adat napi misalnya adan desa ini kan. Nah itu dia. Ada yang membuat itu menggunakan warna yang berbeda. Untuk krama desa adat yang mipil itu menggunakan kartu tanda krama desa adat itu warnanya putih. Krama tamiunya menggunakan warna merah. Ini boleh-boleh saja. Nggak ada aturannya berarti warna Pak Tut? Disepakati saja di internal. Yang pangteng warnanya miagan ulian warna. Misalnya yang warna niki napi kuning, biru, kadang durusang atau abu-abu durusang. Itu. Nah, ini dia. Jadi akan ada kepala keluarganya siapa yang ngerobang ke kuub itu siapa saja di situ. Nah, ini pertama. Setelah itu membuat yang namanya perarem. Perarem itu sebagai dasar hukum adat sesuai dengan Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, peraturan Gubernur Bali nomor 4 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tadi itu. Kemudian ada juga peraturan daerah nomor 34 tentang keuangan, pengelolaan, tata kelola keuangan desa adat yang kemudian sudah diubah sesuai dengan menjadi peraturan Gubernur Bali nomor 55 tahun 2022. Nah itu ada pengaturannya dari kenapa itu perlu diacu? Karena niki nanti di dalam perarem tentang kasukertan krama di wewidangan desa adat sekurang-kurangnya harus berisi tentang nike linggih, sesana, swadharma dan swadikara. Soang-soang krama tadi itu. Jadi ada linggihnya, status hukumnya sudah pasti krama desa adat, krama tamiu. Peran dan fungsinya wentan pasti. Dengan ya nike. Kemudian swadharmanya. Swadharma itu kewajiban atau tugasnya. Kemudian swadikara itu haknya napi. Nah, secara umum misalnya dapat diberikan pengertian seperti niki, Bu Ayu. Krama desa adat memiliki swadharma, kewajiban penuh terkait dengan paryangan, pawongan, palemahan. Kewajiban penuh ni napi seperti tadi, keni peturunan, pembangunan ada wenten peson-peson, wenten petedunan, wenten ayah-ayahan. Kalau krama tamiu niki dan penuh dia, tetapi hanya sebagian terkait dengan paryangan, terkait dengan pawongan, terkait dengan palemahan. Kalau krama tamiu, sebagian maksudnya begini, misalnya Bu Ayu dados krama tamiu ring Padang Sambian. Kalau di Kedonganan nike sebagai napi krama mipil kan keni yang tadi kewajiban itu. Tetapi yang wenten napi dum-duman anu wenten pah-pahan anu paice saking desa boleh ya kan gitu. Tetapi kalau sebagai krama tamiu misalnya maturan ke pura sane wenten ring wewidangan desa adat tempat kita menjadi krama tamiu dados, Nunas Tirta dados. Nah, ya saking ke dados. Sehingga dia dikenakan swadharma sebagian terkait dengan paryangan, pawongan, palemahan. Gitu. Tetapi kalau kemudian ngayahang berdasarkan ikhlas kan genten ini. Kalau ten ngayahang ten keni anu napi dedosan misalnya. Sanksi Pak Tun. Sanksi. Kalau statusnya sebagai tamiu, nike terbatas dia sebagian pada
pawongan sareng palemahan. Nah, kan beda nih. Kalau krama desa adat dia penuh terkait paryangan, pawongan, palemahan. Kalau krama tamyu sebagian terkait paryangan, pawongan, palemahan. Kalau tamyu nike sebagian terkait dengan pawongan dan palemahan dan keni di paryangan. Pawongan itu misalnya centung kukul patut bersih-bersih lingkungan kan keni. Kemudian misalnya wenten nanti arah-arahan mekumpul lalu genten terkait dengan ada sesuatu sosialisasi dados serengan. Beberapa desa adat nike bahkan tamyu dilibatkan misalnya di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan tapi maya hayah gitu. Cuman ring teben-teben. Tan ngantos ke utama Mandala, Madya Mandala, tapi ring kanista Mandala. Ada yang menyepakati seperti itu. Jadi pendataan kemudian penyusunan peraram. Peraram nih harus jenar isinya terkait dengan linggih sesana swadharma swadikara krama soang-soang, krama desa adat, krama tamyu. Wau teka derike dumun, malih bos-bos ngiring malih lanturang. Niki kantun Kantun ya pemirsa Bali TV, di 2 segmen kita juga sudah mendapatkan informasi yang sangat menarik sekali dari Pak Tut. Masih ada 2 segmen lagi pemirsa, jangan khawatir, kita masih akan membahas dengan topik kita hari ini. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen yang ketiga masih dengan topik kita, masih juga bersama Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kalau tadi Pak Tut beliau sudah membahas terkait adanya krama tamyu dan juga tamyu. Sekarang kita mau tahu di segmen kali ini kewajiban dari masing-masing tersebut Pak Tut. Bisa kita diinformasikan Pak Tut. Tapi mantan kewajiban. Jadi kan tadi bahwa desa adat bersama krama desa adat untuk menciptakan kasukertan itu di wewidangan desa adat berinvestasi besar. Panjang dan terus menerus gitu. Kalau usia desa adat makin itu diperkirakan sudah 11 abad, 11 abad loh nih. Yang kira belakangnya tahun loh Pak. Ternyata yang 11 tiban kan meren, bidang berhitung 11 abad. Gitu. Maka sepanjang itulah sebenarnya krama desa adat di Bali ini berinvestasi untuk menciptakan yang namanya kasukertan di Bali sehingga Bali menjadi daya tarik wisata, adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokalnya bisa mendatangkan orang dalam bentuk wisatawan, kemudian investasi di sini gitu. Bahkan memberikan nilai tambah gitu, lebih bagi negara Republik Indonesia. Karena itu sekali lagi setiap orang yang ada di wewidangan desa adat diwajibkan itu untuk merawat, menjaga, dan berkontribusi terhadap pemeliharaan kesucian, ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebersihan di wewidangan desa adat. Itu. Nah, sekarang karena krama desa adat sudah kita bahas tadi itu begitu besar investasinya dalam bentuk uang, materi, tenaga, pikiran, waktu. Maka bagi krama tamyu dan tamyu bagaimana ini? Itu kan itu pertanyaan kuncinya. Niki jadi penting. Nah, maka desa adat diberikan kewenangan dia oleh Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali untuk apa? Untuk melakukan dudukan terhadap orang, yaitu krama tamyu dan tamyu. Nah, gitu lah. Elingang ini dudukan
Kontribusi ini kayak Pak Tut? Dudukan ini artinya kalau di kamu memang bisa berarti dia pungutan. Tetapi dalam konteks dudukan terkait dengan kewajiban setiap orang yang ada di wewidangan desa adat, dalam konteks ini setiap orangnya adalah orang yang berkategori dengan status hukumnya sebagai krama tamiu dan tamiu, itu dikenakan dudukan dalam arti padanannya bahasa Indonesia yang dipungut dari bahasa Inggris itu adalah kontribusi. Nah, gitu. Kontribusi dia. Kontribusi ini berupa apa? Itu kontribusi wajib yang collecting dikumpulkan oleh desa adat. Itu dari krama tamiu dan tamiu. Nah, pengertian kontribusi ini nanti di dalam pembukuan desa adat itu masuk kategori pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Itu. Nah, ini dia. Pendapatan lain-lain desa adat kan sumber pendanaannya seperti kita sebutkan terdahulu sudah ada. Sumber pendapatan desa adat itu ada dari pendapatan asli. Pendapatan asli desa adat itu berupa iuran atau urunan. Kemudian pengelolaan pederuen desa adat. Nah, gitu dia. Ini pendapatan asli. Kemudian ada sumber pendanaan misalnya dari APBD provinsi, bantuan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian ada pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Apa itu pendapatan lain-lain desa adat yang sah? Pertama, dudukan. Enten 3 nih ke Bu Ayu. Pertama namanya dudukan, kedua itu namanya punya, yang ketiga hasil pengelolaan. Itu selain pederuen desa adat. Nah, ini kita akan jelaskan sekarang. Apa itu dudukan? Dudukan artinya sama dengan kontribusi. Kenapa desa adat diberikan kewenangan? Di dalam Perda 4 2019, Pergub 4 2020, Pergub Bali nomor 34 2019, sebagaimana sudah diubah dengan Pergub 55 2022. Karena tadi itu desa adat menciptakan kasukretan di wewidangan desa adat. Nah, sekarang apa itu beda kontribusi dengan punya dengan hasil pengelolaan kerjasama selain pederuen desa adat? Nah, dudukan itu artinya adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh desa adat kepada, yang dikenakan oleh desa adat kepada krama tamiu dan tamiu. Karena itu kontribusi wajib dan bersifat terus menerus selama krama tamiu dan tamiu itu ada di wewidangan desa adat. Kalau dia sudah tidak ada kan tidak bisa dikenakan. Nah, ada di situ kan kategorinya dia jenak pedunungan atau padga tekala, kan sudah jelas di situ. Maka kontribusi itu atau dudukan itu bersifat wajib, ada nominal angkanya. Nah, nominal angkanya itu biasanya kalau dalam tatanan adat digunakan ukurannya itu, benchmarknya itu, bahasanya panggagah deh. Natura, misalnya kilo beras, ada sekian kilo beras. Dulu ada natura itu berupa beras, berupa kelapa, berupa pis bolong, gitu. Tapi sekarang bisa disepadankan nilainya dengan natura yang berlaku saat itu. Misalnya standarnya itu adalah kalau krama tamiu, khusus untuk urunan itu misalnya setara dengan 4 kg beras, 40.000 kan gitu. Krama tamiu misalnya kena 50% dari itu.
Kalau 4 kilogram beras padanannya misalnya kalau rata-rata itu 10.000 per kilo, kudu mungkin Bu, ayo. 14 nah 14 ping 4 ya. Berarti beras kelas 1, beras merah benlen gitu. Nah, itu berarti setengahnya dari itu 2 kilogram beras yang berlaku saat itu di desa itu. Kalau kemudian Tamiu kena 35% dari 4 kilo itu, dan itu dia kan ada standarnya yang jelas dia. Itu nanti kalau jenaknya berapa, kemudian pedunungannya berapa, padgat tekale berapa gitu. Ada kita pedomannya. Ini sudah ditetapkan pedomannya di dalam Pesamuan Agung MDA Bali ketiga yang dilaksanakan pada Desember 2022 yang lalu. Wawo niki. Mangde jelas tatanannya. Jadi dudukan pangten sembarangan. Elingan dudukan itu padanannya kontribusi, ada satuan angkanya yang ditetapkan. Penetapannya ini nanti berdasarkan penyusunan perarem harus kesobiahan kepada Krama Tamiu dan Tamiu. Tanda dididian kesobiahan nike bisa diundang Krama Tamiu sareng Tamiunya atau perarman niki nanti disiarkan, disampaikan kepada sehingga kan jelas pangten nanti uyut ulian nike. Nah, itu dia. Ada satuan angkanya berlaku nanti biasanya dikumpulkan itu setiap bulan sekali. Itu. Selama yang bersangkutan ada di situ, Krama Tamiu dan Tamiu ada di situ. Kalau ampun metilar ampunan. Ini tujuannya sebenarnya adalah untuk bagi desa adat terutama bisa melakukan pendataan siapa saja orang yang ada di wewidangan desa adat itu. Itulah. Nah, itu dia. Karena pun jelas itu. Nah, nanti kemudian makin kita mendudukan ampun kontribusi, makin punya. Jadi dudukan itu, elingan dudukan tidak dapat dikenakan kepada mahasiswa atau pelajar. Tidak juga dapat dikenakan kepada instansi atau lembaga atau badan. Itu nggih, itu elingan. Nah, kalau pertanyaannya, kalau di wewidangan desa adat itu ada lembaga. Lembaga itu atau instansi bisa pemerintah, bisa badan hukum swasta, bisa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, benten yayasan atau napi nika, punapi nika gitu. Niki keni boya dudukan tetapi punya. Maksudnya ke kategori yang kedua. Nah, kategori kedua. Punya ini adalah sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela niki karena kata dasarnya suka dan rela, maka dasarnya kemauan, kemampuan dan kelascarian, keikhlasan. Aku do janu tanda ada mencantumkan nama, nominal angka, dan niki tidak bersifat terus menerus. Misalnya kalau Bu Ayu mau punya tiap hari mau punya. Kan nuju odalan. Wenten momen tertentu paten nggih. Wenten momen tertentu dan genten pas motonan, pas hari jadi pawiwahan atau napi ya sakeluire dengan dia menuju odalan punya kan itu. Enten maka dia tidak bersifat rutin itu. Nah, karena tidak boleh ada yang namanya nominal angka di situ, maka pendekatannya itu harus dilakukan secara kekeluargaan. Tergantung mungkin perjuru desa adat atau petugas dari desa adat untuk melakukan pengumpulan niki. Dudukan atau danu punia, kalau dudukan kan ampun ada satuan angkanya, kalau punia duduk yen luung ban mancing, luung ban ngeraos, nyatu mau baosan, niki desa adate kangai niki segala macam, niki kegunaannya segala macam, semacam ada proposal, bisa-bisa gede bakat
Dan nyalian bisa julid bakat, bisa ikan hiu bakat, gitu. Kan gentan nih kan, ke dia, ya nampun gentan desa adatnya dengkak-dengkik rau, nak bisa ikan bares, bisa bung, gentan. Yang ngejuang seketali sambil ngumi. Itu dia, makanya nih ke dasar mempunian itu 3, mau, mampu, lascarya. Ada orang mau tidak mampu, ada orang mau, ada orang mampu tetapi tidak mau dan tidak lascarya, kan bohong diang nih, bohong masih megarapan gitu. Ada orang lascarya mau nyidang tuh kengkenang gitu. Nah itu dasarnya, maka kemauan, kemampuan, kelasya tawi lascarian. Itu dia. Jadi dudukan sudah. Kemudian punya sudah. Jadi punya ini kepada siapa bisa dikenakan? Sang sapesira ugi, orang bisa, lembaga bisa, badan hukum bisa, badan tidak lembaga tidak berbadan hukum juga boleh. Misalnya warung-warung. Kan, tetapi diharapkan tidak dikenakan kepada sekolah. Tapi kalau sekolah misalnya mau punya miring durusang, nampun durusang doang. Inge, nika ge Pak Tut, ada dudukan, ada punia, malisiki wenten Pak Tut nge, malih jebos ngutang malisiki pamirsa Bali TV. Ya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi di segmen yang terakhir, masih bersama Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di segmen yang terakhir, masih bersama Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Pak Tut, di segmen yang sebelumnya kita ngebon 1 ya Pak Tut ya. Ngutang 1 hasil pengelolaan. Yang tadi dudukan sampun, punia sampun, makin hasil pengelolaan. Hasil pengelolaan selain pedruan desa adat. Kalau hasil pengelolaan pedruan desa adat niki akan masuk ke pendapatan asli dia. Gitu. Niki maksudnya hasil pengelolaan selain pedruan desa adat. Misalnya selain pedruan desa adat itu ada misalnya pemerintah daerah, entahkah provinsi, entahkah kabupaten, atau pihak swasta medui lahan derike atau medui usaha, kemudian dikerjasamakan dengan desa adat. Desa adat yang mengelola itu, atau misalnya desa di situ. Jadi niki terkait dengan diskusi kita yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah niki maka ini akan masuk kategori pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Intan Bu Ayu. Pendapatan lain-lain desa adat yang sah yang didapatkan dari hasil desa adat mengelola, bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain di situ ada desa, ada lembaga, pemerintah, lembaga selain pemerintah, badan swasta misalnya, ada perseorangan, ada kelompok. Bisa saja Bu Ayu medui lahan atau medui hotel, dan sempat ngurus di desa adat, ada kengurus ini, bisa saja gini. Atau misalnya pesemetonan Bu Ayu memiliki lahan, tidak sempat, nanemin kini ngolah segala macam, desa adatnya kerjasama aja, semeton dadio misalnya kan, untuk kemudian hasilnya disepakati. Tentu hasil pengelolaan selain pedruan desa adat ini, dasar pengaturannya adalah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kesepakatan di dalam bekerja sama itu. Ada perikatan kerjasama, perikatan perjanjian kerjasama. Nah, niko dia yang mengikat. Gitu. Jadi kan jelas dudukan niki
harus ada dasarnya, ada angkanya, dilakukan terus-menerus kepada orang, tidak boleh kepada lembaga. Tapi kalau punya kepada krama desa adat dados, krama tamiu dados, lembaga dados, yang badan hukum boleh, yang tidak badan hukum juga boleh. Gitu. Nak punya nak Siklasnya. Tetapi tendados memaksa, nabi malam isi dengkak-dengkik, mensingnya mau punya jam makar ini gitu kan tendados gitu. Kita tetap dalam satu tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hasil kerjasama jelas gitu. Nah, niki dia. Sekarang dari niki semua 3 tadi itu masuk ke kategori pendapatan desa adat dengan judulnya itu adalah pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Itu. Nah, sekarang ini bagaimana desa adat di dalam mengumpulkan itu? Yang suka sekarang mendapat pengaduan, diadukan, dikeluhkan itu bukan soal berwenang tidak berwenangnya desa adat melakukan dudukan ini atau melakukan meminta punya, tetapi soal kemudian etika bagi tata cara bagi desa adat di dalam mengumpulkan dan punya maupun dudukan itu. Maka untuk terjadi ketertiban agar dipatuhi secara disiplin, tertib, penuh tanggung jawab, maka pertama setelah ada tadi itu pendataan krama, penyusunan perarem dengan prosesnya sampai peraremnya ini diregistrasikan sebagaimana perarem desa adat yang lain. Nanti diajukan, dikonsultasikan dengan majelis desa adat berbagai tatanan, ada kecamatan, kabupaten terutama, kemudian nanti akan diverifikasi terakhir di majelis provinsi. Kalau sudah kemudian diberikan rekomendasi kepada Dinas PMA agar ini diberikan nomor registrasi. Setelah mendapat nomor registrasi di Dinas PMA berlaku dia sah. Berlaku nih. Kenapa penting ada registrasi? Inilah bentuk kehadiran negara melakukan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Bunyinya negara mengakui dan melindungi. Jadi ketika kita registrasi maka itulah bentuk kehadiran negara melakukan pengakuan, pelindungan. Dan mungkin dapat memfasilitasi. Ini bentuk fasilitasi negara. Sehingga nanti semua orang yang ada itu ketika mempersoalkan ini, oh niki ada perarem sudah diregistrasi. Gitu. Jadi perarem ada, kemudian tinggal diatur petugasnya, mungkin petugas yang mengumpulkan dudukan dan punya itu. Pertama desa adat mesti membekali ini petugas yang bersangkutan itu dengan satu tanda atau ciri. Pertama itu buatkan surat tugas. Biar resmi kepada biar resmi ternyata nyana jaonya teladuan mungut unyung aku petugas di desa adat. Jadi Bu Ayu sebagai krama tamiu di suatu desa adat bisa pingklu harus ada surat tugas dari perjuru desa adat. Kedua ada tanda-tandanya, apakah ngangge pita, ngangge api je kan pakai kartu name tag atau apa gitu, atau cirinya udangnya gini, bajunya gini, mesaput gini atau kampuh gini gitu loh. Kemudian setelah itu yang bersangkutan harus tetap menjaga etika, sopan santun, rasa kemanusiaan. Aron itu tendados dengkak-dengkik, tendados ujarale, gore, napi tendados, tiba-tiba jak memisuh, tenyak naik nganu gitu loh. Itu kan harus dijelaskan. Nah, setelah itu dilakukan kemudian nanti jika memungkinkan itu dibuatkan rekening tersendiri. Sehingga jelas usaha nike penggunaannya untuk apa. Tenang nanti siaran, laporan, pertanggungjawaban ini dudukan untuk tahun ini dapat sekian. Dari sekian krama tamiu, dari sekian tamiu digunakan untuk 1, 2, 3. Cek luwung saja bisa nak melombonya anu niku nur dudukan persoalan mungkin dudukan wenten anggene napi kaden tentaen
kapah ada kenten. Sedikit yang memberikan pertanggungjawaban penggunaannya segala macam. Itu dia harus dikelola dengan transparan. Transparansi di desa adat ini kenapa di Paruman Siarang. Karena makin ampun zaman serba digital, bila perlu siarang di digital sehingga kerama desa adat ni wenten di dua negara, di Amerika, di Jepang, di Eropa, wenten malah di Turki dan tawang gitu nih kan. Di situ tahu dia. Kainang WAG gitu kan, kerama desa adat donganan itu kan gagah ada dini ke. Gitu kan. Ke depan mau ndak mau kita desa adat akan ada urusan administratif ketika kerama kita itu sudah sangat maju. Perjurutan dados kentan kalah melaya baca anu niku kentan. Mau ndak mau gitu. Ada teknologi harus dimanfaatkan. Itu dia. Kalau begitu kan jadi jelas bila perlu minimal ya diumumkan, tempel misalnya. Sehingga kerama tamiu sani berkontribusi lewat dudukan, sani mempunyai gitu. Seperti misalnya Driki, Bali TV mempunyai seorang desa adat Padang Sambian, sesuatu kan jelas anggene napi niki kita. Nah itu dia maksudnya, apalagi kemudian di wewidangan desa adat ampun akeh wenten kegiatan-kegiatan usaha, bisnis, hotel, villa, perusahaan-perusahaan itu. Jika desa adat dapat melakukan pendekatan dengan baik, pertanggungjawaban, pelaporan dengan baik, niscaya itu kegiatan-kegiatan desa adat akan didukung oleh Krama Tamiu, Sarang Tamiu, termasuk lembaga-lembaga, badan usaha maupun yang tidak berbadan hukum di situ. Warung misalnya pun genten, tapi wenten tenda-tenda usaha genten. Dia akan merasa kedul-dul genten, terpanggil bahwa desa adat ini untuk menciptakan ruang seluruh Bali ini, di widangan desa adat Soang-Soang 1493 ini, untuk menciptakan kasukertan, ketenangan, kedamaian, mengeluarkan aura positif yang sedemikian menarik, khas katanya itu di Bali, itu tidak murah. Setiap orang itu dalam istilah Balinya disarankan, dianjurkan untuk tidak memirat. Gitu. Memirat itu artinya sudah turut diberikan kebaikan oleh desa adat, tetapi kemudian yang bersangkutan melupakan, tidak turut serta, tidak berterima kasih kepada nike ampura peng banget itu kenista namanya. Jelek jenak kentan. Sehingga ngiring sarang-sarang makin itu dari pihak desa adatnya berlaku santun dengan jelas, adat dasar kita jelas berupa perarem dengan isi yang jelas. Kemudian kedua, pihak Krama Tamiu minimal itu sekurang-kurangnya itu diberitahukan dengan baik-baik. Tentu akan menjadi pada lege, pada liang, pada lasia. Dan jadi muncul yang namanya miegan, yang tenang dudukan itu loh. Yang kira begitu yang ini. Nah, yang utama mungkin setelah itu karena ada keraguan dari pihak-pihak desa adat karena terkait dengan dudukan ini, ada desa adat menggunakan istilah pungutan, ada menggunakan istilah retribusi, dan ada bahkan menggunakan peristilahan perizinan. Gitu. Niki nunas tulung peng banget, nunas tulung ugi niki majang ringangge perjuru desa adat sareng sami. Mangde nenten malih nganggen istilah-istilah lain. Angge istilah dudukan padanannya itu kontribusi. Elingang kontribusi itu hanya dikenakan kepada orang. Kalau lembaga, badan swasta itu dikenakan punia. Orang juga bisa dikenakan punia. Itu dia Bu Ayu kira-kira.
Ampun jelas kira-kira. Cukup jelas Pak Tut. Mudah-mudahan pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita di program acara dialog kali ini sudah cukup terbuka wawasannya ya Pak Tut ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin sedikit tumpang tindih dan menggunakan istilah-istilah lain seperti yang Pak Tut sampaikan. Tadi Pak Tut sampun meluruskan pemirsa Bali TV. Jadi sedikit tidaknya bisa mengubah mindset atau bisa mengubah tata cara bagaimana mengungkapkan atau mengistilahkan hal nike Pak Tut nggih. Dudukan kontribusi. Pak Tut, apa yang mau disampaikan di akhir acara kita pada kesempatan kali ini untuk pemirsa Bali TV? Silakan Pak Tut. Karena sudah waktu. Pak Mariase peniki paikatan ring perjuru desa adat itu yang sarang sami ring widangan desa adat sejebak Bali ngiring titenin malih karyanin perarem sampunang mekarya perarem dudukan. Napi malih perarem pungutan. Sani karyanin niku perarem kasukretan krame ring wewidangan desa adat di dalam prarem niki karyanin raris indik swadharma muang swadikare suang-suang krame itu di dalam dia menciptakan kasukretan di wewidangan desa adat gitu. Jadi dasarnya jelas. Matur sukses bopeng banget Bapak Ketut Sumarte selaku Panyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Terima kasih sekali lagi sudah selalu memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ya pemirsa, karena sudah waktu, mudah-mudahan apa yang kami sajikan selama kurang lebih 1 jam di program acara dialog ada manfaatnya atau wenten pikenohnya nih majeng ring pamirsa Bali TV sareng sami. Dan kami akhiri acara kali ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.